Saya ingin membahas bagaimana caranya penggunaan aplikasi Klik Medis untuk praktek dokter mandiri, khususnya praktek dokter umum. Nah, setelah nanti Anda mendapatkan email dan password untuk melakukan login, silakan akses aplikasi Klik Medis dengan URL app.klikmedis.com seperti ini. Nah, cuman karena sekarang saya lagi menggunakan versi demo, jadi saya mengakses demo.klikmedis.com seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah mendapatkan email dan password, nanti ketika Anda mengakses demo.klikmedis.com atau app.klikmedis.com, Anda akan menemui halaman login seperti ini. Silakan masukkan email dan password yang sudah diberikan oleh tim kami untuk melakukan login ke aplikasi. Nah, setelah berhasil login, nanti Anda akan melihat halaman dashboard seperti ini. Nanti di sini berisi informasi dari data klinik kita seperti informasi pendapatan, pengeluaran, kemudian di sini juga akan muncul grafik-grafik. Nah, cuman karena memang data kita masih kosong, jadi di sini di dashboardnya juga masih kosong. Oke, saya akan mulai menjelaskan fitur dari aplikasi Klik Medis ini. Untuk menggunakan aplikasi Klik Medis ini, kita harus melakukan setup data master terlebih dahulu. Nah, data master tersebut bisa Anda akses di menu data master. Kemudian di sini ada beberapa submenu, ada data master obat, ada data master tindakan, master pengguna, dan unit lokasi. Nah, ini adalah beberapa data yang nanti akan kita gunakan ketika pemberian layanan, seperti itu. Oke, kita akan melakukan setup data master obat terlebih dahulu. Nah, silakan klik data master obat, nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, data obat kita masih kosong karena memang belum kita input, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan input terlebih dahulu dengan cara klik tambah data obat. Kemudian kita isi nama obatnya, misalnya amlodipin, satuannya misalnya strip, kategorinya default. Nah, kategori ini kalau misalnya Anda tidak pengen isi, cukup diisi dengan default saja. Harga jualnya misalnya 3.000, kemudian harga modalnya itu 2.500. Nah, harga jual dan harga modal ini penting agar kita bisa mendapatkan informasi keuntungan ketika meresepkan obat ke si pasien nantinya. Jadi di sini kan ada margin 500 nih untuk setiap penjualan amlodipin, seperti itu. Nah, jumlah stoknya ada berapa? Misalnya jumlah stoknya ada 100. Penjaminnya pilih semua penjamin saja, statusnya aktif. Kalau sudah, klik simpan. Oke, sekarang datanya sudah muncul. Nah, kalau misalnya nanti data yang akan Anda input banyak, saya sarankan menggunakan fitur import data saja. Jadi fitur import data ini kita bisa melakukan import data obat melalui data Excel. Jadi caranya klik di sini untuk mendownload template-nya, ya. Nah, kemudian nanti silakan Anda isi semua nih untuk semua data obatnya. Untuk kode barang ini sifatnya opsional ya, boleh diisi boleh enggak. Kalau yang lain itu sifatnya wajib, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah Anda sudah punya datanya, ya ini coba saya save as dulu. Misalnya sudah kita isi ya, misalnya saya save as ke desktop. Yang sudah saya isi misalnya. Nah, kemudian kita coba browse, kemudian di desktop kita cari si file Excel-nya. Ini kita coba import dengan contoh 2 data. Oke, kemudian klik upload dan tunggu sampai proses sinkronisasi selesai. Coba saya refresh. Nah, oke, kalau sinkronisasinya sudah selesai, data yang sudah kita input tadi sudah masuk. Cuman stoknya masih 0 nih. Nah, untuk mengubah stok, silakan klik ikon mata di sini, kemudian klik jumlah stok barunya berapa. Misalnya stok barunya itu 50. Oke, update. Nah, sekarang stoknya itu sudah berubah jadi 50. Kalau Anda ingin merubah informasi obat, Anda bisa klik icon edit di sini dan silahkan Anda edit ya untuk informasi obatnya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama, data obat gitu ya. Nah, yang kedua adalah data tindakan. Nah, untuk data tindakan, klik data master tindakan. Nanti akan muncul informasi tindakan medis di sini. Tindakan medis masih kosong karena memang ya belum kita input ya. Nah, untuk melakukan proses inputnya, silakan klik tambah data. Kemudian silakan isi nama tindakannya. Misalnya tindakannya itu adalah nebulizer misalnya ya. Tarifnya berapa? Tarifnya 75.000 misalnya. Nah, kemudian untuk pembagian fee dokter, karena ini adalah praktik dokter mandiri, jadi pembagian fee-nya itu semua untuk dokter ya.
Oke, yang lainnya bisa diisi nol. Karena kalau misalnya di klinik kan pembagian fee ini sesuai dengan misalnya si dokter dapat berapa nih dari sebuah tindakan, kemudian asisten dapat berapa nih kalau memang ada gitu ya. Dalam tindakan itu dilakukan oleh asisten dan dokter, dan klinik dapat berapa. Nah, karena ini adalah praktik dokter mandiri, jadi semuanya itu dapat untuk si dokter. Kalau sudah, klik simpan. Nah, yang tindakan juga sama. Kalau misalnya Anda ngerasa kalau Anda ngerasa capek input satu persatu, Anda bisa menggunakan fitur import. Download template-nya dulu di sini. Kemudian nanti kalau misalnya sudah, silahkan diisi semua ya tindakannya. Status aktifnya pilih ya saja. Oke, nah kemudian nanti ini saya save as ke ini juga. Save as ke desktop dulu yang sudah saya ubah tadi biar beda. Nah, kemudian klik browse. Kita pilih import tindakan tadi, Excelnya, kemudian klik upload dan proses. Oke, nah kalau misalnya sudah, kita bisa lihat di sini bahwa datanya sudah ke input. Cuman untuk tindakan ini masih salah ya. Seharusnya untuk klinik, untuk fee dokter dan untuk asistennya itu 0 dia. Oke, ini 0, kemudian ini juga 0. Ininya 100.000. Oke, nah nanti yang ini juga silakan Anda perbaiki atau Anda sesuaikan ketika import data. Jadi tadi Excelnya sih sebenarnya yang lupa kita sesuaikan. Nah, seharusnya di sini kita sesuaikan tadi. Oke, data obat sudah, data tindakan sudah. Data tindakan laboratorium ini nggak akan kita gunakan karena ini digunakan kalau misalnya klinik ya, klinik yang punya laboratorium. Baru kita input data tindakan laboratorium di sini. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada data master pengguna. Data master pengguna di sini untuk praktek dokter mandiri hanya dibatasi hanya untuk satu dokter ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin edit data, klik edit. Kemudian Anda bisa melakukan edit informasi lain di sini, misalnya nomor NIK-nya, kode BPJS-nya kalau misalnya sudah integrasi dengan Picare ya. Kemudian ada spesialisnya, nomor HP, halaman, termasuk tanda tangan di sini. Nah, tanda tangan nanti itu akan digunakan ketika mencetak surat ya. Oke, seperti itu. Tapi ini akan saya bahas nanti. Oke, data master sudah, data obat tindakan sudah selesai. Nah, kita masuk ke mulai menu pendaftaran pasien baru. Nah, di sini ada dua menu ya, ada pendaftaran pasien baru, ada pendaftaran pasien lama. Pendaftaran pasien baru ini digunakan kalau misalnya si pasien belum pernah berkunjung ke klinik kita. Jadi kita harus melakukan input data si pasien itu terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya pendaftaran pasien lama, itu kalau misalnya si pasien sudah pernah berkunjung ke klinik kita, jadi kita cukup cari saja informasi si pasiennya. Nah, karena kita belum ada data pasien, kita akan input dulu pada menu pendaftaran pasien baru. Silahkan diisi dari mulai nomor KTP-nya. Nah, nomor KTP. Nah, misalnya nomor KTP-nya valid, maka nanti untuk tanggal lahirnya itu dia akan otomatis ya terisi, umur juga otomatis, dan jenis kelamin juga akan otomatis terisi. Nah, misalnya namanya Bambang Fikri ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya Langsa misalnya. Kemudian golongan darahnya A, pilih pekerjaannya misalnya karyawan BUMN. Nama ibu kandungnya misalnya Samsiah. Jalan ABC, kemudian RT RW-nya berapa, desanya desa apa. Nah, langsung cari nama desanya saja ya. Anda cukup ketikkan nama desanya saja, maka informasi yang lain nanti akan muncul. Nah, masukkan nomor HP, lalu klik simpan. Nah, begitu Anda klik simpan, dia akan lanjut ke menu kunjungan, pendaftaran kunjungan. Jadi kalau tadi kita daftarkan data pasiennya, sekarang kita daftarkan kunjungannya. Untuk nama pasien ini akan otomatis ya terisi dengan data pasien yang kita input di proses sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada penanggung jawabnya pasien. Kalau misalnya penanggung jawabnya selain pasien, maka nama ini akan kosong dan harus diisi. Nah, saya pilih pasien saja. Untuk tanggal dan kunjungannya ini akan otomatis menyesuaikan dengan tanggal dan jam sekarang. Kalau misalnya Anda ingin input backdate juga bisa. Jadi bisa menyesuaikan gitu ya.
Nah, kemudian penjaminnya di sini by default ada dua, ada umum dan BPJS. Kalau misalnya umum, field atau kolom nomor asuransi ini nggak bisa diisi, tapi kalau misalnya BPJS bisa diisi. Nah, kalau nanti sistem Anda sudah bridging dengan Picker, ya, Anda sudah kerja dengan Picker, ketika Anda inputkan nomor asuransi, informasi peserta BPJS nanti akan muncul di sini. Nah, cuman karena kita sekarang belum, jadi kita nggak, after fitur ini nggak aktif ya. Oke, kalau sudah, kita pakai penjamin umumnya dulu. Klik simpan pendaftaran. Nah, kemudian silakan diisi informasi tanda-tanda pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya. Misalnya pasien datang dengan keluhan demam sudah 3 hari, mual dan muntah gitu ya, muntah-muntah. Oke, suhunya misalnya 30 atau suhunya 37 misalnya karena demam. Tinggi badannya itu 167, berat badannya itu 70 misalnya. Lingkar perutnya 30, 120/90 untuk sistole diastolinya. Kemudian untuk RR dan HR-nya 40/40. Kalau sudah, klik simpan pendaftaran. Nah, kalau sudah di selanjutnya itu akan muncul informasi atau halaman untuk melakukan hasil pemeriksaan oleh dokter. Ya, inputnya di sini. Nah, di sini ada pemeriksaan fisik. Kalau misalnya Anda yang tidak normal, Anda tinggal klik saja. Nanti akan bisa diisi. Misalnya di kepala ya, atau mata ya. Mata merah misalnya, mata merah. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya diklik itu bisa diisi. Kalau nggak diklik nggak bisa diisi. Nah, kemudian langkah selanjutnya perlu diinput adalah diagnosanya apa. Nah, misalnya ini asal-asal aja ya. Oke, saya input misalnya ada dua diagnosanya, diagnosa primer dan sekunder. Jadi yang pertama itu akan menjadi diagnosa primer dan kedua itu akan otomatis jadi diagnosa sekunder. Nah, kemudian setelah diagnosa ini sudah menggunakan ICD-10 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah obat. Nah, sini sudah muncul amlodipin dan paracetamol. Obat yang muncul di sini adalah obat yang stoknya itu lebih daripada 0. Jadi kalau stoknya 0 itu nggak akan muncul. Oke, kita pilih misalnya jumlah obatnya berapa. 1. Aturan pakainya berapa? 3x3 misalnya sesudah makan gitu ya. Kemudian keterangan tambahan kalau misalnya ada silakan diisi. Atau kalau demam saya pakai paracetamol aja lah. Paracetamol ini untuk pereda demam. Oke, klik simpan. Nah, sudah tersimpan sekarang ya untuk obatnya. Kalau Anda mau input lagi juga boleh. Dan untuk stoknya itu akan otomatis berkurang. Jadi kalau Anda lihat di sini kan paracetamol tadi 50. Sudah kita resepkan 1, jadi sisanya jadi 49 sekarang. Nah, kemudian amlodipin misalnya 1 gitu ya. Oke. Nah, ini kita kosongin saja. Nah, oke, sekarang kita sudah beri 2 obat ya. Nah, begitu juga tindakan diberikan nggak? Nah, karena tindakan kita baru 3 yang muncul ya 3 ya. Misalnya nebulizer, ini contoh saja. Yang lain catatannya opsional, perawat juga opsional. Oke, kalau sudah klik simpan, nah maka sudah muncul informasinya di sini. Tindakan diberikan adalah nebulizer. Kalau misalnya Anda lebih dari 1 juga bisa, misalnya tindakan yang lain ya. Anda bisa input tindakan lebih dari 1. Nah, ini kemudian obat racik. Kalau misalnya ada obat racik yang ingin diberikan. Nah, kemudian sini ada upload gambar pemeriksaan. Kalau misalnya Anda ingin melakukan upload gambar pemeriksaan, misalnya dia kulit gitu ya. Karena kulit kemudian kita bisa upload. Ini kebetulan saya nggak punya gambarnya. Atau anggaplah misalnya ini pemeriksaan kulit gitu ya. Ini adalah contoh kulit yang melepuh. Misalnya kita bisa upload hasil pemeriksaannya di sini untuk kemudian nanti kita lihat di kunjungan selanjutnya. Nah, ini hasil pemeriksaan. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik simpan hasil pemeriksaan. Ya. Kita bisa klik simpan hasil pemeriksaan. Kalaupun nanti dia butuh surat, Anda bisa klik surat di sini, buat surat. Nah, misalnya dia butuh surat keterangan sakit. Untuk apa? Misalnya SMK 2 gitu ya. SMK 2 Bandung misalnya. Jadi untuk sekolahnya, izin sekolah. Nah, kita bisa langsung membuat suratnya di sini. Berapa hari? Misalnya 3 hari. Kalau sudah, klik simpan dan cetak, maka nanti akan muncul
informasi surat seperti ini. Nah, di atas ini kalau misalnya Anda belum setting, mungkin ini salah ya, nggak sesuai dengan klinik Anda. Untuk melakukan settingnya itu ada di setting aplikasi. Kemudian silakan sesuaikan datanya di sini. Misalnya alamatnya di mana? Misalnya kliniknya di Cilame ya. Contohnya jalan ABC, kemudian kode posnya berapa, termasuk logonya. Kalau misalnya Anda mau upload logo, silakan dipilih logo klinik Anda. Oke, kemudian nomor sertifikat standarnya itu silakan diisi. Kalau sudah diisi semua, silakan klik simpan setting. Nah, sudah kesimpan. Kalau sudah seperti ini, jadi si suratnya pun nanti akan mengikuti settingan dari yang sudah kita setting tadi, logo, nama, dan alamat. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi surat keterangan sakitnya sudah seperti ini, informasinya sudah sesuai dengan data klinik kita. Kemudian di sini kan ada tanda tangan dokter tuh nanti. Tanda tangan dokter kita bisa melakukan upload tanda tangan digital ya. Jadi tanda tangannya di ketik atau ditulis di kertas kemudian di scan nantinya ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada di data master, kemudian data pengguna, kemudian klik edit. Kemudian di bagian tanda tangan kita pilih tanda tangannya ya. Di bagian tanda tangannya kita pilih tanda tangannya, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, nanti informasinya, gambarnya akan muncul seperti ini. Dan di surat pun nanti akan muncul seperti ini. Jadi sudah tanda tangannya, tinggal nanti di print dan di stempel. Kalau misalnya butuh stempel seperti itu. Oke, surat nggak cuman surat keterangan sakit, ada surat keterangan sehat, surat rujukan, surat buta warna yang nanti Anda bisa coba sendiri. Nah, kalau misalnya memang sudah selesai semua pemeriksaannya, kita bisa akhiri kunjungan ini dengan cara klik simpan hasil pemeriksaan. Kemudian status pulangnya apa? Misalnya berobat jalan, ya. Klik simpan dan tandai selesai. Nah, karena dia adalah pasien umum kan harus bayar. Dia bayarnya berapa? Misalnya dia bayarnya ini diskon. Kalau ada diskon silakan diisi diskonnya. Kalau nggak ada diskon silakan isi di jumlah bayarnya berapa. Misalnya dia bayarnya itu 105.000 ya, kembaliannya 3.000. Kemudian metode bayarnya apa? Cash kah, transfer, debit, QRIS, lain-lain. Kita pilih cash saja. Kalau misalnya sudah, klik simpan. Nah, kalau sudah kita bisa mencetak kwitansinya. Nah, seperti ini untuk diberikan nanti ke si klinik ya. Si pasien. Oke. Nah, tadi itu kunjungan ya. Tadi itu untuk kunjungannya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kunjungan sudah. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan rawat kunjungan pasien lama. Nah, kalau kunjungan pasien lama ini adalah untuk kunjungan pasien yang sudah pernah kita input data pasiennya atau sudah pernah berkunjung ke klinik kita. Jadi caranya tinggal diklik penanggung jawabnya siapa saja ya. Klik nama pasiennya siapa, misalnya Bambang Fikri. Ini karena datanya masih sedikit ya, makanya seperti ini. Kalau udah banyak nanti Anda tinggal cari aja, masukin nama pasiennya itu di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya pasien misalnya dia ke umum atau menggunakan BPJS boleh simpan dan Anda lakukan langkah-langkah seperti yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu Anda bisa melihat daftar kunjungan pasien di sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini baru satu kebetulan daftar kunjungan pasiennya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pelayanan sudah selesai. Sampai tahap ini pelayanan sudah selesai. Oh iya, tadi yang lupa saya bahas adalah Anda bisa klik ini ya di sini ya untuk memanggil si pasien seperti itu. Nomor antrian 1 atas nama Bambang Fikri, silahkan masuk ke ruangan dokter. Nah, jadi nanti tinggal dihubungkan dengan loudspeaker, maka antrian digitalnya sudah bisa digunakan. Oke, pendaftaran pasien baru sudah, pendaftaran pasien lama sudah, daftar kunjungan sudah, kemudian di sini ada database pasien. Nah, database pasien untuk melihat data pasien yang sudah kita input ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ada laporan ya, ada laporan pembagian jasa medis. Nah, ini untuk melihat pembagian jasa medisnya. Cuman karena
baru satu, jadi masih sedikit. Laporan ini bisa juga kita download dalam bentuk Excel. Kita bisa pilih range-nya. Misalnya saya ingin pilih range dari 1 Februari sampai 14 Februari juga bisa. Klik export. Nah, nanti kita akan dapat Excel seperti ini, gitu ya. Nah, akan dapat Excel seperti ini. Tanggal, unit, pelaksana, nama pelaksananya siapa, tindakan diberikan apa, fee-nya berapa, siapa pasiennya, itu akan muncul di sini. Nah, kemudian selanjutnya laporan jasa, tindakan, dan obat. Nah, kalau ini adalah rekapitulasi. Kalau tadi pembagian fee medis itu hanya tindakan saja. Kalau rekap ini tindakan sekaligus dengan obat, ya. Jadi tindakannya apa, obat yang diberikan apa, rekapitulasi semua tindakan dan obat. Nah, ini juga bisa di-download ya. Ini juga bisa di-download. Nah, ini kelihatan di sini. Tadi kan ada 3 item ya. Jadi kalau misalnya Anda saya pengen filter yang pengen lihat yang obat saja misalnya, jadi untuk pengolahan lebih lanjut. Nah, kita bisa filter yang obat saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih berapa obat yang keluar ya selama satu periode. Misalnya saya pengen difilter lagi paracetamol laku berapa sih selama 1 bulan. Ya, ini bisa diolah kembali dari Excel ini. Oke, itu untuk laporan laporan jasa tindakan ya. Nah, kemudian di sini ada laporan top 10 diagnosa. Nah, di sini kelihatan top 10 diagnosa berdasarkan kunjungan. Kalau misalnya Anda pengen lihat nih data kunjungannya, Anda bisa klik export Excel ini ya. Nanti di sini nggak ada nih. Bukan di sini dia. Nah, jadi kelihatan laporan top diagnosanya ya. Nah, kemudian untuk data unit lokasi ini hanya digunakan kalau misalnya nanti aplikasi kita atau praktek kita sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Nanti untuk integrasi Satu Sehat akan saya bahas di video terpisah ya. Oke, itu untuk lokasi. Kemudian di sini ada pencatatan pengeluaran. Ini untuk mencatat pengeluaran dari klinik kita. Misalnya pada tanggal hari ini kita beli token listrik ya. Misalnya pembelian token listrik Rp200.000. Nah, jadi kita sudah punya laporan pengeluaran juga, nggak cuma pemasukan saja. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur dari Klik Medis untuk praktek dokter mandiri. Jadi saya coba rangkum lagi, dimulai dari pendaftaran pasien baru untuk melakukan input data pasien baru, kemudian ada pendaftaran pasien lama untuk melakukan input data kunjungan pasien, kemudian ada daftar kunjungan harian untuk melihat daftar kunjungan harian, ada database pasien untuk melihat database pasien, ada janji kunjungan untuk membuat janji kunjungan kontrol gitu ya. Kemudian ada juga laporan dari mulai pembagian jasa medis, rekap tindakan dan obat, laporan top 10 diagnosa, kemudian ada data master yang harus diinput dulu sebelum kita melakukan penggunaan aplikasi. Di sini ada data master obat, ada tindakan, ada pengguna, dan ada unit lokasi. Kemudian di sini ada pencatatan pengeluaran untuk mencatat pengeluaran pada klinik, dan di sini ada menu setting aplikasi untuk melakukan setting informasi dari klinik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bantuan teknis. Kalau misalnya Anda butuh bantuan teknis dari tim IT kami, ada yang ingin Anda tanyakan, itu silakan konsultasi dengan tim teknis kami. Kemudian di sini ada link untuk panduan penggunaan yang isinya adalah tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Klik Medis ini. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan bagaimana menggunakan aplikasi Klik Medis untuk praktek dokter mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.